Hai guys, selamat datang di channel Bali Teknik. Di minggu ini saya akan kembali mereview sebuah produk, dan kali ini produk yang akan saya review yaitu pompa air merek Shimizu dengan tipe PS116 seperti ini. Oke, mau tahu lebih jelasnya tetap simak di channel Bali Teknik ya. Oke, kita kembali lagi di channel Bali Teknik. Di minggu ini saya akan mereview sebuah produk pompa air, dan kali ini pompa air yang saya review yaitu pompa air Shimizu tipe PS116. Kedengarannya tidak asing ya untuk merek Shimizu, karena pompa air ini pompa tergolong cukup lama, jadi semua orang pada tahu merek Shimizu ini. Dilihat dari segi tampilan bodinya, pompanya ini kurang lebih tidak jauh berbeda dengan merek-merek Shimizu yang lain atau tipe-tipe yang lain. Cuma dari segi bodi pompanya ini terlihat lebih kecil, di dinamonya terlihat lebih kecil, tapi dari segi bagian dari bodi pompa yang bagian depan ini terlihat sama dengan tipe-tipe yang lain seperti tipe PS128. Nah, dari segi perbedaan antara tipe-tipe yang lain tidak jauh beda, kurang lebih sama. Jadi perbedaannya sebenarnya ya dari bodi pompanya aja. Dinamonya kecil, jadi tidak terlalu besar. Nah, ini bodi pompanya, kemudian ini dinamonya. Nah, jadi dari bodi pompanya tidak terlalu tidak terlalu berbeda jauh dengan tipe-tipe yang lain, kurang lebih sama. Cuma perbedaannya yaitu di bagian dinamo. Kemudian dari segi spesifikasinya, oke, dari segi spesifikasinya kurang lebih sama ya, hampir sama dengan merek-merek tipe-tipe yang lain. Dari segi voltasenya yaitu 220, kemudian dari segi daya hisapnya yaitu 9 meter maksimumnya. Kemudian dari segi daya dorongnya yaitu maksimum 22 meter. Kemudian dari segi debit airnya yaitu antara 10 sampai 24 liter per menit. Kemudian pipanya ukuran 1 dim atau 25 mili. Tidak jauh beda dengan tipe-tipe Shimizu yang lain. Kemudian selain pompa, ada perlengkapan yang lain. Kalau perlengkapan sih sebenarnya ketambahan kartu garansi ya seperti ini, kemudian buku petunjuk. Nah, seperti ini buku petunjuknya. Kebanyakan biasanya untuk pompa jenis pompa yang kecil-kecil ini biasanya digunakan untuk usaha seperti ternak ikan dan kebutuhan kegiatan di daerah pertanian, dengan sumur-sumur yang kurang lebih sekitar ya antara 4 sampai 5 meter. Jadi itu rancangannya kenapa dinamonya dia lebih kecil. Tapi dari segi bodi pompanya sama, jadi tidak jauh beda dengan tipe PS128 dan tipe PN125. Nah, dari segi teknik pemasangannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tipe-tipe yang lain, asalkan dari segi pemasangannya kita harus tahu dulu dari segi kedalaman sumurnya berapa meter. Dari segi spesifikasinya kita tahu bahwa pompa ini mampu menghisap maksimal 9 meter. 9 meter di sini yaitu pemasangannya
posisi pipanya itu dari air, bukan dari dasar. Jadi untuk pemasangannya harus diperhitungkan. Jadi kalau misalkan sumurnya mungkin sumur dalam mungkin sekitar 12 meter sampai dasar, tetapi dari air, dari permukaan air kurang lebih misalkan 8 meter atau 7 meter, masih tetap bisa digunakan. Dan mengenai letak posisinya, kalau misalkan sumur dengan kedalaman 5 meter atau 4 meter, bisa pompa airnya dipasang di atas sumur. Tetapi kalau misalkan lebih dari 9, ya saya sarankan atau saya rekomendasikan kalau misalkan untuk pemasangannya pompa air ini ditaruh di tengah-tengah, supaya pada saat mengisapnya tidak terlalu berat. Nah, dari segi daya dorongnya sama juga. Daya dorongnya di sini dari segi pompa air merek Shimizu ini maksimumnya yaitu 22 meter. Jadi harus diperkirakan jaraknya antara air mengisapnya dan pada saat air yang keluar menuju ke tempat air atau wadah air, atau bahasa istilahnya tandon air, itu harus diperkirakan jaraknya. Kalau misalkan jaraknya dari sumur ke tandon, kalau jaraknya tidak terlalu jauh, masih bisa dalam artiannya yaitu tekanan atau daya dorong airnya ini cukup besar. Tetapi kalau misalkan jarak daya hisapnya dangkal tetapi daya dorongnya jauh atau jaraknya sampai ke tandonnya jauh, tentu dari segi tekanan air dan besarnya air tidak terlalu besar. Seperti itu. Kembali lagi sih, kalau misalkan dari segi debit airnya di spesifikasi 24 liter per menit, itu perkiraan dari segi standar sumur normal yaitu 9 meter. Kalau misalkan sumur yang digunakan daya hisapnya lebih dari 9 meter, tentu debit air yang dikeluarkan berpengaruh juga, mungkin tidak sampai 24 liter. Seperti itu. Kemudian dari segi harga, dari merek pompa air Shimizu ini kurang lebih sama rata lah. Dari segi merek Shimizu ini kisaran kurang lebih antara 350 sampai 400. Itu harga perkiraan minimum dan maksimalnya. Jadi dari segi harganya memang tidak terlalu mahal. Cuma kembali lagi dari segi kualitas, dari segi Shimizu ini memang tidak diragukan lagi, karena mengingat dari segi merek ini kan merek cukup lama. Asalkan yang penting yaitu dari segi teknik pemasangan dan dari segi kondisi sumur. Kalau dari segi teknik pemasangan, kalau misalkan ada pipa-pipa yang bocor, atau misalkan kalau misalkan tidak mau mengisap, dipastikan dulu kondisi pipanya. Kemudian dari segi sumur, kalau misalkan kondisi airnya sudah turun atau kering, biasanya kalau kondisinya air turun itu pada saat musim kemarau. Nah, kita harus menentukan posisi pompa air mau diturunkan ke bawah lagi atau posisi pemasangannya tetap di posisi tengah, yaitu sangat menentukan sekali. Dan kalau dari segi yang lain, merek-merek lain kurang lebih sama dari segi bentuk dan dari segi bodi pompanya
kurang lebih kalau dari merek-merek lain untuk daya hisapnya maksimal kurang lebih sama, maksimum 9 meter. Cuma ya kembali lagi tergantung dari kondisi sumur. Kemudian dari daya listrik. Nah, daya listrik di sini biasanya untuk menggunakan pompa air ini biasanya untuk kebutuhan sehari-hari biasanya dinyalakan pada saat pagi atau siang hari. Mengapa? Karena daya listriknya dari segi pompa air ini kalau misal meskipun dari segi wattnya ini tidak terlalu besar, cuma pemakaiannya ini kalau tidak menggunakan tandon atau misalkan menghisapnya langsung dari pompa atau dari sumur langsung menuju ke kamar mandi, itu memakan listrik yang lumayan besar. Jadi kalau misalkan untuk pemakaian listrik atau mau menyalakan pompa air, sangat disarankan untuk dinyalakan pada saat pagi atau siang hari. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya dari segi pompa air Shimizu tipe PS116. Untuk minggu depan atau minggu berikutnya lagi saya akan membahas pompa air juga dengan tipe yang berbeda, dengan bodi yang berbeda juga. Di minggu depan saya akan membahas pompa air jet pump, bukan dari segi merek tetapi secara umum. Jadi saya tidak menjelaskan secara mereknya, merek ini merek apa, tetapi saya ingin membagikan tips perbedaan antara pompa yang jet pump dengan pompa air yang biasa. Jadi pada saat membeli pompa tidak salah dan bisa digunakan dengan lancar. Seperti itu. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Bali Teknik supaya saya lebih mereview kembali atau mereview lebih lengkap tentang seputar power tool atau mesin-mesin yang lain. Terima kasih. See you.